Bab 992, Tapak Pembasmi Surgawi. Agam agak mengangkat kepalanya. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia dengan jago menghindari kekuatan telapak tangan itu. Kekuatan sebesar itu dengan mudah dilewati Agam begitu saja. Ketika tinju itu hampir mencapai kota di bawahnya, Agam mengentakkan kaki di kehampaan dan ruang di bawahnya langsung retak, melahap kekuatan dari serangan tersebut. Semudah itu? Betapa Zafin tampak tercengang, Arkan pun terkesiap. Paman kedua dan yang lainnya juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Telapak perusak kehampaan barusan adalah teknik dari buku rahasia sihir tingkat menengah yang sangat mematikan. Kalau jatuh, seluruh kota dan desa-desa terdekat akan diratakan dalam seketika. Namun, serangan itu malah dengan mudah dihindari oleh Agam. Namanya telapak perusak kehampaan, bukan telapak perusak berlubang. Kalau sudah mulai ada celah, maka tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Agam masih menggenggam tangannya di belakang punggung dan menggelengkan kepalanya. Telapak perusak kehampaan adalah teknik rahasia yang ditukar Agam. Meskipun Agam telah melakukan sedikit utak-atik pada teknik tersebut, Arkan bahkan belum bisa menampilkan kekuatan telapak perusak kehampaan yang sudah dipotong, apalagi rahasia lengkapnya. Tampaknya waktu itu dia terlalu melebih-lebihkan kekuatan orang ini. Mendengarkan pernyataan Agam yang meremehkannya, Arkan menjadi sangat murka. Serangan kedua juga gagal. Amukan naga bersisik. Raungan naga yang mengguncang langit bergema ke segala penjuru, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Arkan mengubah telapak tangannya menjadi tinjunya. Dengan satu teriakan, bayangan kepala naga yang besar dikerahkan di antara tinjunya yang melesat ke arah Agam. Dibandingkan dengan telapak perusak kehampaan, serangan kali ini tidak ada celah sama sekali. Agam langsung menoleh dan menendang. Saat kedua serangan itu bersentuhan, tidak ada ledakan sama sekali. Kekuatan dari kepala naga itu langsung diimbangi. Pupil mata Arkan tiba-tiba menyusut dan dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia menggunakan dua teknik dari buku rahasia sihir tingkat menengah. Tetapi semuanya diselesaikan oleh Agam dengan mudah. Hal ini benar-benar membuatnya ngeri. Namun, dia belum menggunakan semua tekniknya. Sebenarnya dia bisa membunuh Agam dengan satu gerakan kapan saja. Namun, sebagai pewaris klan Restan Surgawi, dia tidak tahan lagi menghadapi Agam, musuh bebuyutannya. Kali ini, pokoknya kamu akan mati. Arkan menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk melepaskan beberapa teknik rahasia sekaligus untuk melenyapkan Agam dengan cara yang paling langsung. Sekeliling tubuhnya menjadi kabur, tangannya melepaskan dua aura yang berbeda. Dua bola cahaya dengan warna berbeda muncul di kedua sisi tubuhnya satu demi satu. Kekuatan yang menakutkan menyebar di sekitar. Hanya dalam sesaat langsung dipadatkan. Ruang di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Lepaskan 4 teknik tingkat istimewa teknik ilahi dalam waktu bersamaan. Wajah paman kedua penuh keheranan, Bibi Cindy dan yang lainnya juga tampak bingung. Bakat Arkan terlalu besar. Meskipun tidak jarang ada petapa agung alam kemuliaan yang bisa menggunakan teknik tingkat istimewa teknik ilahi, dia melepaskan 2 serangan berturut-turut, sekarang malah disambung dengan 4 serangan sekaligus. Hal ini membutuhkan pengendalian teknik rahasia dan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Sedikit kecerobohan pun akan menyebabkan reaksi balik. Namun, melihat Arkan yang tidak kesulitan, jelas-jelas langkah ini masih termasuk dalam batas toleransinya. Sepertinya memang keputusan yang tepat untuk membiarkan Tuan Muda Arkan bertarung dengan Raja Penguasa Neraka hari ini. Betapa Zafin menyaksikan adegan ini dengan heran, tetapi berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh perasaan gembira. Raja Penguasa Neraka adalah batu asah yang sangat bagus. Setelah pertempuran ini, Arkan tidak hanya membunuh Raja Penguasa Neraka, tetapi dia juga bisa membiarkan Arkan mendapatkan pengalaman dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Ini adalah peristiwa besar bagi seluruh klan Restan Surgawi. Arkan menarik napas dengan ringan.
mengerahkan 4 serangan yang berbeda dari buku rahasia sihir tingkat menengah secara sekaligus sudah mencapai batasnya. Pada waktu-waktu biasa, dia mungkin tidak akan berani mencoba langkah ini, tetapi karena dipengaruhi kebenciannya terhadap Agam, dia pun berusaha menerobos. Agam, aku harus berterima kasih padamu. Karena keberadaanmu, aku telah menguasai kekuatanku sendiri dengan begitu cepat. Arkan menatap Agam di bawah. Baginya, Agam hanya alat yang dia gunakan untuk mengasah diri. Sekarang tujuannya telah tercapai. Alat ini harus dimusnahkan. Cakar penghancur langit. Telapak pelepas alam. Nyanyian iblis merah. Jurus lambaian telapak. 4 teknik dari buku rahasia sihir tingkat menengah yang mengerikan dikondensasi. Kekuatan yang dilepaskan bersama-sama langsung mendistorsi kehampaan dan mengubah warna langit. 4 serangan akan dikerahkan bersamaan, tidak ada yang bisa menghindar. Namun, Agam hanya meliriknya sekilas. Sebelum serangannya bisa dilemparkan, Agam hanya mendengus. Aura tak terlihat langsung menyebar dari tubuhnya dan menelan Arkan dalam sekejap. Senyum di wajah Arkan langsung terpaku. Sebelum 4 serangan teknik rahasia yang berbeda itu bisa dikerahkan, kumpulan bola kekuatan itu hanya menggeliat perlahan dan menghilang. PVFT. Seteguk darah langsung menyembur dengan liar dari mulut Arkan. Keempat teknik itu langsung dirusak, dia bahkan menderita serangan balik yang sangat besar. Arkan terluka. Semua orang tampak tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Agam menyerangnya. Hanya dengan satu dengusan dingin, dia mematahkan 4 teknik tingkat istimewa teknik gilai Arkan yang kuat. Apa yang kamu lakukan? Arkan berteriak marah, matanya merah dan menatap Agam dengan lekat. Dia sudah menjadi petapa agung alam kemuliaan tingkat 2, penuh dengan percaya diri untuk memadatkan 4 teknik tingkat istimewa teknik gilai. Namun, dia sama sekali tidak melihat bagaimana Agam menyerangnya. Energi yang difokuskan langsung rusak dan dia menderita luka inti. Sekarang dia begitu mengenaskan di hadapan semua orang. Ketika dia melihat Agam menggelengkan kepalanya, amarah di hatinya makin melonjak. Dia berteriak, "Apa maksudmu? Kamu berani menyangkaku? Apa-apaan kamu? Hah? Memangnya kamu layak untuk memberiku pelajaran?" Agam berkata dengan samar, "Pemahamanmu buruk sekali. Aku memberimu 6 teknik ilahi tingkat istimewa, tetapi tidak satu pun yang berhasil kamu praktikan. Entah dari segi kekuatan ataupun cara pelepasan seranganmu, semuanya sangat buruk. Sepertinya kamu hanya mempelajari permukaannya dan belum memahami teknik itu secara mendalam. Orang-orang sepertimu masih ingin aku memujimu?" Awalnya Arkan hanya merasa amarah. Tetapi setelah sedikit mencerna apa yang dikatakan Agam, dia langsung terkesiap. Dia menatap Agam dan hampir kehilangan suaranya. "Pada hari pertemuan generasi muda waktu itu, orang yang mengikuti Hardian adalah kamu?" Arkan tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa seberuntung itu dan mendapatkan buku 6 teknik rahasia itu. Ternyata buku itu berasal dari kekuatan penguasa neraka. Mengingat kegembiraan ketika dia berhasil mendapatkan buku tersebut, dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak dan dipermalukan. "Apa kamu melakukan sesuatu di buku rahasia itu? Dasar orang tercela!" Arkan tampak makin muram dan menatap Agam. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu, kamu pasti takut padaku dan sengaja mengutak-atik teknik itu, kan? Takut padamu." Agam tertawa lepas dan berkata, "Apa kamu tidak mengerti? Aku memang melakukan sesuatu pada buku itu. Tapi apa yang kamu pelajari dan apa yang kuberikan adalah hal yang sama sekali berbeda. Kamu juga harus berterima kasih padaku karena telah memotong beberapa bagian dari teknik tersebut. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa mempelajari permukaannya." "Omong kosong!" Arkan menghardik dengan marah dan mencibir. "Dasar orang bodoh dan tidak tahu diri. Bakat dan potensiku memangnya bisa dinilai oleh orang sepertimu?
Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangannya dan melepaskan aura ekstrem yang membubung tinggi ke langit. Seluruh lapisan awan dan langit tampak berputar, seolah-olah tornado besar sedang terbentuk dengan cepat. Teknik ini adalah... Paman kedua melihat situasi di langit. Dahinya dipenuhi keringat dingin dan mulutnya menganga. Dia berkata dengan panik. Dia sudah gila. Dia ingin menggunakan tapak pembasmi surgawi. Bab 993, walau langit jatuh, dia bisa menahannya. Semua orang tampak bingung. Status mereka lebih rendah dari paman kedua, jadi mereka tidak tahu banyak tentang klan Restan Surgawi. Namun, Melinda tampak terkejut, tubuhnya agak bergetar. Tapak pembasmi surgawi. Rahasia tingkat keabadian awal dari klan Restan Surgawi. Ini juga merupakan salah satu dari 2 jurus mematikan tingkat tinggi dari klan Restan Surgawi. Tuan Muda Arkan, jangan! Betapa Zafin akhirnya bereaksi, wajah tuanya penuh dengan kengerian. Klan Restan Surgawi memiliki 2 buku rahasia tingkat keabadian. Salah satunya adalah tapak pembasmi surgawi. Proses pelatihannya juga sangat keras. Tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi mereka juga memiliki persyaratan status yang sangat tinggi. Ada 3 jenis tapak pembasmi surgawi. Tapak penekan surgawi. Tapak pengubah surgawi. Tapak pembantai surgawi. Betapa Zafin pun hanya bisa mempelajari hingga tapak penekan surgawi. Mereka yang lebih kuat dan telah mencapai alam kemuliaan tingkat 2 atau lebih layak untuk mempelajari tapak pengubah surgawi. Sebagian terakhir, tapak pembantai surgawi sangat kuat. Hanya pemimpin klan Restan Surgawi dan leluhur agung yang bisa mempelajarinya. Arkan sebagai pewaris dan pemimpin klan Restan Surgawi di masa depan. Lalu sebagai cucu tetua Xenos, dia memiliki kualifikasi untuk mempelajari semuanya. Melihat jejak dan momentum di tangan Arkan, serangan yang akan dikerahkan adalah tipe yang terkuat, tapak pembantai surgawi. Tapak pembantai surgawi sangat kuat. Setelah terbentuk, tidak bisa dibatalkan sama sekali. Bila dikerahkan, area dalam radius 5 km tidak ada yang akan selamat. Tentu saja, betapa Zafin tidak peduli dengan nyawa orang biasa, tetapi Arkan baru saja maju ke alam kemuliaan tingkat 2 dan fondasinya tidak stabil. Sekarang malah secara paksa menggunakan tapak pembantai surgawi. Walaupun dia berhasil membunuh Raja Penguasa Neraka, dia akan menderita reaksi balik yang sangat besar dan bahkan akan memengaruhi masa depannya. Hari ini, walaupun aku melawan fondasi kultivasiku, aku akan membunuhmu. Arkan berteriak seperti orang gila. Dia memadatkan jejak serangannya ke langit, disertai dengan suara teredam yang kental, seolah-olah langit akan meledak. Kekuatannya menghasilkan retakan besar sekitar ribuan meter. Setelah retakan itu terbentuk, telapak tangan raksasa menekan perlahan ke bawah seperti langit yang runtuh. Dia merasa sudah cukup menderita atas penghinaan agam. Dia ingin membuktikan kepada semua orang dengan cara yang paling langsung bahwa dia 100 kali lebih kuat dari agam. Walaupun pertarungan akan memberikan dampak besar baginya, dia bertekad untuk menang melawan agam. Dasar orang licik, aku mau lihat bagaimana kamu bisa menahan tapak pembantai surgawi terkuat dari klan Restan Surgawi. Matilah! Diiringi teriakan histeris Arkan, seluruh langit bergetar seperti gempa bumi. Dia ingin agam membayar semua rasa malu yang dia derita selama ini. Agam, lari! Melinda tidak bisa menahan kepanikan di hatinya dan segera bergegas ke arah agam. Walaupun kekuatan tapak pembasmi surgawi membuat jiwanya bergetar tak terkendali, walaupun dia tahu bahwa dia akan mati, dia tetap akan bergegas untuk membawa agam pergi dari sana. Kamu masih tidak mengerti. Ini sama sekali bukan masalah buku rahasia. Walaupun kamu menggunakan buku rahasia tingkat keabadian, memangnya kenapa? Agam berdiri dengan bangga dalam kehampaan dengan tangan yang masih di belakang punggungnya. Ekspresinya dingin dan mulutnya melontarkan berbagai cibiran. Sebenarnya tidak hanya Arkan, di saat Agam berperan dengan orang lain.
Kebanyakan dari mereka hanya peduli dengan peningkatan kekuatan, sehingga mereka mengabaikan tingkatan alam. Kalau seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari sebuah buku rahasia tingkat pewarisan yang diturunkan dari zaman kuno, kekuatannya tidak akan selemah itu. Arkan memang seorang petapa agung alam kemuliaan tingkat 2. Dia memang bisa mengandalkan kekuatan untuk menghancurkan lawan. Namun, itu tergantung pada siapa lawannya. Arkan bisa menyerang orang lain dengan mudah. Namun, kalau dia ingin menyerang Agam dengan tingkatan alamnya, benar-benar terlalu angkuh dan tidak tahu diri. Tidak. Petapa Zaven memandang tapak pembantai surgawi yang menekan seperti langit. Wajahnya sangat pucat. Arkan sudah terbawa amarahnya. Serangan ini adalah serangan jarak jauh. Walaupun dia ingin lari, menempuh jarak puluhan kilometer, dia tidak akan punya waktu untuk kabur hanya dalam beberapa detik. Orang-orang di kota itu langsung panik ketika mereka melihat adegan ini. Beberapa orang bahkan langsung merosot di tanah karena terlalu takut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka juga tidak tahu dari mana benda ini muncul, tetapi intuisi mereka mengatakan bahwa begitu kekuatan telapak tangan itu jatuh, mereka semua akan berubah menjadi debu bersama dengan bangunan kota dan menghilang sepenuhnya. Melinda langsung tiba di belakang Agam, ingin membujuknya untuk segera melarikan diri. Dengan kekuatan Agam, walaupun dia tidak bisa melarikan diri puluhan kilometer dari sana, asalkan dia bisa menghindari kekuatan utama, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Namun, ketika Melinda mendekat, dia melihat punggung Agam yang tegas dan ramping di hadapannya. Dibandingkan dengan tapak pembantai surgawi, Agam tampak sangat kecil, tetapi perasaan yang dia berikan kepada orang-orang seperti raksasa di langit memberinya rasa aman dan stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah selama pria ini ada di sana, walau langit runtuh, dia bisa menahannya. Dia menggigit bibirnya dan menarik kembali apa yang ingin dia katakan. Matanya yang indah tampak tegas dan berdiri berdampingan dengan Agam. Dia percaya dengan pria ini. Tapak pembantai surgawi hanya berjarak 100 meter dari Agam, sebentar lagi akan mengenainya. Pada saat-saat terakhir, tubuh Agam memancarkan cahaya merah darah, disertai dengan suara yang tajam. Cahaya itu memadat dan menjadi pisau pembunuh dewa, bersinar dengan cahaya merah, menari liar untuk menebas tapak pembantai surgawi. Pada saat yang sama, tubuh Agam melepaskan 4 cahaya berwarna hitam, putih, emas, dan perak. Masing-masing warna terjalin dengan satu sama lain, menyusul pisau pembunuh dewa yang melesat keluar dalam sekejap. Hitam melambangkan kematian. Putih melambangkan kehidupan. Emas melambangkan leluhur naga. Perak melambangkan jejak Patuna. 4 cahaya itu bergabung ke dalam pisau pembunuh dewa dan menyatu, membentuk cahaya coklat tua. Begitu bersentuhan dengan tapak pembasmi surgawi, getaran antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang. Semuanya langsung menjadi tenang. Orang-orang di kota yang awalnya panik langsung terdiam dalam sekejap. Mereka hanya melihat kilatan cahaya seperti meteor yang melesat di langit. Seolah-olah sedang membuat gerakan memotong, diikuti oleh cahaya pisau magis yang melesat jauh, menembus dan memotong langit. Retakan hitam pekat yang membentang hampir puluhan kilometer itu menggulung seperti pusaran di ruang angkasa yang besar, mengisap semua energi telapak tangan yang besar itu. Tidak mungkin! Petapa Zaven berteriak khawatir, suaranya yang serak menjadi sangat tajam. Dia lebih rela ditampar sampai mati oleh Arkan daripada harus percaya bahwa tapak pembantai surgawi terkuat dari klan Restan surgawi telah disayat dengan satu tebasan. Sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Paman kedua dan yang lainnya tampak tercengang. Tapak pembantai surgawi yang digunakan oleh petapa agung alam kemuliaan tingkat 2 baru saja dirusak? Kapan terakhir kali dia mendatangi keluarga Budi Ono? Tiba-tiba, suami bibi Cindy bertanya. Sekitar 1 bulan yang lalu. Baru sebulan, dia sudah tumbuh menjadi sekuat ini? Seluruh keluarga Budi Ono benar-benar terdiam. Sebelumnya,
ketika Agam datang ke keluarga Budiono, dia memang sangat kuat. Namun, beberapa alam langit tingkat 9 tertinggi juga bisa menghentikannya. Sekarang, dia malah bisa menghempaskan kekuatan penuh dari petapa agung alam kemuliaan tingkat 2 begitu saja. Dengan pertumbuhan seperti ini, klan tersembunyi lainnya benar-benar akan panik. Ya, tetapi makin kuat dia, makin baik. Beberapa klan tersembunyi telah datang ke dunia dan membantai orang-orang sekuler seperti membunuh binatang ternak. Walaupun Agam tidak menghancurkan mereka, keberadaannya akan menjadi penghalang terkuat. Omong-omong, bukankah dulu keluarga Budiono juga begitu? Makanya dihancurkan. Bagus. Memang pantas dihancurkan. Yang lain pun terdiam. Bab 994, berjuanglah untuk mereka. Arkan, yang masih berada di langit, menatap adegan ini dengan kebingungan. Dia tahu jelas tentang kekuatan tapa pembantai surgawi. Dengan momentumnya, bahkan petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 pun tidak berani melawan secara langsung seperti itu. Terlebih lagi, barusan dia menggunakan semua kekuatannya. Namun, dia sama sekali tidak bisa menyakiti Agam. Sambil melihat Agam dengan saksama, dia menyadari bahwa tangan Agam masih di belakang punggungnya. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menggunakan tangannya sama sekali. Artinya, Agam telah mengalahkan dirinya hanya dengan berdiri di sana. Sebuah jembatan cahaya coklat membentang ratusan meter dari pisau pembunuh dewa. Agam melangkah di atas jembatan itu dan berjalan menuju Arkan. Arkan menatap lekat Agam yang berjalan ke arahnya. Wajahnya makin merah dan tampak ada beberapa pembuluh darah yang menonjol di lehernya. Dia benar-benar tidak mau dikalahkan seperti ini. Bunuh! Arkan mengumpulkan kekuatan yang tersisa dan menepak telapak tangannya ke bawah. Targetnya bukan Agam, tetapi orang-orang biasa yang tinggal di kota. Agam, bukankah kamu raja penguasa neraka? Hari ini, aku mau kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang akan terjadi kalau kamu menyinggung klan Restan Surgawi. Martabat klan tersembunyi tidak dapat kamu singgung seperti itu. Letusan kekuatan telapak tangannya membentuk kekuatan yang menekan seperti gunung. Seorang alam kemuliaan tingkat 3 pun tidak akan berani menahan secara langsung serangan telapak dari petapa agung alam kemuliaan tingkat 2. Begitu telapak tangan ini mengenai tanah, seluruh kota ini akan musnah. Dia gila. Kenapa dia menyerang orang biasa? Paman kedua tampak kaget dan marah. Dia tidak mau kalah dari Agam, jadi dia ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan momentum supaya bisa menang. Kata Bibi Cindy dengan suara yang dalam. Dia menyimak situasi di langit dengan tatapan dingin. Arkan sedang marah. Dia kira dengan melakukan itu, dia akan bisa memaksa Agam untuk mengungkapkan kelemahannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ini telah secara serius melanggar batas kesabaran Agam. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan akan segera mengenai kota. Ketika masih ada jarak sekitar 100 meter dari tanah, Agam langsung muncul di hadapan kekuatan telapak tangan itu dalam sekejap dan dengan santai memantulkan serangan Arkan. Semuanya kembali tenang. Arkan basah kuyup dengan keringat dan terengah-engah. Dia menatap Agam dan berteriak. Berani-beraninya melawanku. Aku akan mengorbankan berapa ratus hingga berapa juta jiwa orang untuk dikuburkan bersamamu. Mampus kau! Agam menatap Arkan dengan tatapan dingin. Dengan satu ayunan, pisau pembunuh dewa mengembun di tangannya. Tubuhnya dipenuhi energi kematian. Saat ini, Agam sangat marah. Awalnya, hati Arkan terbakar amarah dan telah kehilangan akal sehatnya. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Agam, dia merasa seperti disiram dengan air es yang membuatnya sadar dan menyesal. Dia bukannya menyesali bahwa dia telah menyerang orang-orang di kota, tetapi menyesal karena dia telah menggunakan metode seperti itu untuk membuat Agam marah. Jangan sakiti Tuan Muda Arkan. Petapa Zafin bergegas maju. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Arkan, walaupun dia berhasil melarikan diri sendirian,
dia akan dikejar dan dibunuh oleh klan Restan Surgawi. Bagaimanapun juga, kalau memang harus mati, lebih baik bertarung sampai gugur. Mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan situasi. Petapa Zaven menginjak kehampaan dan melompat ke sisi Agam. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan energi spiritual ke seluruh langit, mengubahnya menjadi penutup besar dan ingin menjebak Agam. Namun, Agam bahkan tidak meliriknya dan dengan santai menepak tubuh Petapa Zaven. Brak! Tubuh Petapa Zaven dipadatkan oleh ruang di sekitarnya. Wajahnya tampak panik, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuhnya hancur seperti ditabrak oleh truk. Dalam sekejap, tulang dan organ intinya hancur, tubuhnya terimpit dan rusak. Darah berceceran di mana-mana. Seperti bola meriam, dia terhempas dan menabrak hutan belantara yang jauh dari sana. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Seorang petapa agung alam kemuliaan tingkat 1 langsung ditepis dengan santai seperti itu. Pembunuhan yang begitu mengerikan benar-benar mengejutkan semua orang. Anggota keluarga Budiono masih mencoba mencerna adegan di hadapan mereka. Entah kenapa, tampaknya wajar sekali melihat Agam menepis serangan petapa agung alam kemuliaan tingkat 2 dengan satu tebasan. Lalu melihatnya membunuh petapa agung alam kemuliaan tingkat 1 dengan satu pukulan. Mereka pun saling memandang dan tersenyum pahit. Puthaben Budiono, kepala keluarga terkuat dari keluarga Budiono, saat itu hanya berada di alam kemuliaan tingkat 1 menengah. Kekuatannya mirip dengan petapa Zaven. Pada awalnya, ketika dia pertama kali bertemu Agam, dia berpikir bahwa Agam adalah katak di dasar sumur dan ingin menantang keluarga Budiono. Tapi, ketika dipikir-pikir kembali, merekalah yang katak di dasar sumur itu. Saat ini, Agam sudah berjalan sampai di hadapan Arkan. Agam, jangan keterlaluan. Sekarang Arkan telah menjadi petapa agung alam kemuliaan tingkat 2. Tidak mungkin semudah itu mengakui kekalahan kepada satu orang, apalagi terhadap Agam yang dia anggap sebagai musuh bebuyutannya. Agam tampak acuh tak acuh dan mengabaikannya. Dia langsung meninju wajah Arkan. Pukulan ini tampak biasa, tetapi sudah cukup untuk memusnahkan satu gunung besar, yang langsung menghancurkan energi spiritual yang digunakan untuk pertahanan Arkan. Tinju itu mematahkan hidung Arkan. Darah tersembur kemana-mana. Pukulan ini langsung membuat Arkan sadar. Tidak peduli seberapa keras usahanya, dia selalu jauh lebih rendah dari orang di hadapannya ini. Meskipun dia membuat kemajuan pesat, perkembangan Agam sebenarnya lebih cepat dari siapapun. Mungkin, pada saat ini, Agam sudah mencapai tingkatan yang selama ini dia dambakan. Bruk! Satu pukulan mengenai dada Arkan, menyebabkan rasa sakit yang tajam di dadanya. Setidaknya setengah dari tulang rusuknya sudah patah, dia langsung menyemburkan seteguk darah. Aku sudah bilang, bakatmu memang bagus, tapi pikiranmu terlalu angkuh. Kalau kamu tidak menstabilkan dirimu sendiri, kekuatanmu tidak akan berkembang. Masih ingin berdiri di puncak? Apa maksudmu dengan martabat klan tersembunyi? Banyak rakyat biasa yang disembelih seperti binatang ternak di tanganmu. Di mana martabat mereka? Mengancamku dengan rakyat biasa dan bilang bahwa aku harus menanggung kesalahan? Berani-beraninya kamu bilang begitu. Kamu kira karena kamu adalah pewaris, jadi bisa mengabaikan sebab dan akibat dari perbuatanmu? Pewaris klan Restan Surgawi apaan? Petapa agung alam kemuliaan apaan? Asal kamu tahu ya, walaupun aku tidak punya apa-apa, aku tidak pernah takut pada klan tersembunyi. Sebagai manusia tuh harus punya prinsip dan moral. Kalian tidak punya keduanya, apa masih pantas menjadi manusia? Setiap ucapan Agam disertai dengan tinjunya yang kuat. Arkan hanya merasa seluruh organ dalamnya hampir hancur. Padahal dia seorang petapa agung alam kemuliaan tingkat 2, tetapi dia malah dipukuli seperti ini di tangan Agam. Dia hanya bisa membiarkan dirinya dipukuli dan tidak memiliki kekuatan melawan ayam. Plak! Agam menampar wajah Arkan. Matanya bertemu dengan tatapan marah Arkan.
Lalu Agam mencibir. Kamu tahu kenapa aku menamparmu? Asal kamu tahu ya, tamparan ini untuk orang-orang di kota itu. Mereka tidak ada dendam apapun denganmu, tapi kamu malah mau melampiaskan kemarahanmu dengan membunuh mereka. Apa-apaan kamu? Kenapa kamu merasa berhak untuk memutuskan hidup dan mati mereka? Arkan menatap lekat Agam. Dia sangat mementingkan martabatnya, tetapi sekarang dia ditangkap dan dipukuli oleh Agam terus-terusan. Tamparan terakhir di wajah menyulut amarah di hatinya hingga meluap-luap. Awalnya, dia bersemangat untuk menghabisi Agam dan memulihkan harga dirinya yang dipermalukan. Namun, akhirnya dia malah dipermalukan di depan begitu banyak orang, membuatnya sama sekali tidak bisa mengangkat kepalanya. Kamu tanya kenapa aku merasa bisa memutuskan hidup dan mati mereka? Lalu, kenapa kamu merasa bisa memutuskan hidup dan matiku? Arkan berkata dengan geram, wajahnya penuh penghinaan dan keengganan. Kamu salah. Agam meninju dada Arkan, membuatnya membungkuk dan tersungkur kesakitan. Agam menatap matanya dengan lekat dan berkata perlahan. Bukan aku yang memutuskan hidup dan matimu, tetapi sebab akibatmu sendiri. Semua kelakuanmu dan semua hal yang telah kamu lakukan